Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Bulakam dan di sini saya akan menjelaskan mengenai full system engine dan juga oil refinery. Yang pertama di sini adalah full system engine dulu, yang mana saya mengambil sistem bahan bakar pada mesin diesel, yang mana fungsi dari sistem bahan bakar pada mesin diesel ini adalah untuk mengisikan bahan bakar yang diakumulasi dan bertekanan dalam jumlah yang tepat ke dalam setiap silinder mesin pada waktu yang tepat pula. Jadi pembakaran pada mesin diesel ini terjadi ketika aliran bahan bakar dicampur dengan udara bertekanan panas. Next di sini adalah sistem bahan bakar, terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada tangki bahan bakar, yang mana tangki ini mampu menyimpan bahan bakar yang cukup untuk mengoperasikan mesin dalam jangka waktu yang wajar. Next di sini ada saluran bahan bakar, yang mana ada 3 jenis saluran bahan bakar pada diesel. Ini saluran keras berat untuk tekanan tinggi yang terdapat di antara pompa injeksi dan juga injektor, yang mana saluran berat ini untuk tekanan bahan bakar ringan atau sedang yang terdapat di antara tangki bahan bakar dan pompa injeksi, dan saluran ringan yang tekanannya sedikit atau tidak sama sekali. Next di sini adalah filter bahan bakar. Di sini filter bahan bakar itu harus disaring tidak hanya sekali ya bahan bakar pada mesin diesel, tapi beberapa kali di sebagian besar sistem. Nah, maka dari itu filter bahan bakar sangatlah penting. Next di sini adalah pompa transfer bahan bakar, mana sistem bahan bakar sudah menggunakan gravitasi atau tekanan udara untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke pompa injeksi. Oke, selanjutnya di sini adalah sistem injeksi bahan bakar. Terdapat 4 sistem utama untuk menginjeksi bahan bakar. Yang pertama itu ada pompa dan injektor individual untuk setiap silinder. Terus yang kedua itu gabungan pompa dan injektor untuk setiap silinder, yang mana itu unit injektor. Yang ketiga itu ada pompa melayani injektor beberapa silinder, itu tipe distributor. Dan keempat itu adalah pompa derma umum dan juga injektor untuk setiap silindernya gitu. Ini sistem common rail, yang mana akan saya menjelaskan terkait dengan sistem common rail ini. Oke, di sini terdapat sistem diagram dari common rail, yang mana common rail ini adalah sebuah sistem injeksi bahan bakar untuk mesin diesel, yang mana fungsinya itu adalah untuk mengirimkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke injektor dengan tekanan tinggi dan juga konsisten. Nah, ini berbeda dari sistem injeksi tradisional, yang dimana bahan bakar ditambahkan langsung dalam silinder oleh pompa bahan bakar dan injektor. Jadi dengan menggunakan sistem common rail ini, bahan bakar disimpan dalam sebuah pipa bernama common rail bersamaan dan ditambahkan injektor oleh kontrol elektronik. Jadi ini memungkinkan injeksi bahan bakar untuk lebih presisi dan juga terkontrol, sehingga dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi juga. Nah, karena sistem common rail ini memungkinkan injeksi bahan bakar yang lebih presisi dan kontrol, mesin diesel yang menggunakan sistem ini biasanya lebih bertenaga dan juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan mesin diesel tradisional lainnya gitu. Jadi oleh karena itu sistem common rail ini seringkali digunakan pada kendaraan diesel modern dan juga mesin diesel industri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan minyak atau proses refinery oil, yang mana minyak mentah atau crude oil yang baru dipompa keluar dari tanah umumnya tidak memiliki manfaat. Oleh karena itu, agar minyak mentah itu dapat memiliki manfaat secara optimal, minyak mentah harus mulai proses pemurnian dari dalam kilang minyak terlebih dahulu. Nah, secara garis besar, proses pembuatan minyak atau refinery ini berlangsung di dalam kilang minyak, terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama itu ada distilasi, yang mana ini merupakan proses penyulingan atau pemisahan zat dalam minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi prosesnya berlangsung di dalam kolom distilasi atmosferik dan kolom distilasi vakum. Next yang kedua di sini adalah cracking atau pyrolysis cracking, atau bisa juga disebut sebagai pyrolysis, merupakan suatu proses pemecahan molekul hidrokarbon besar menjadi molekul yang kecil dengan cara katalisis pemanasan. Jadi dengan pemanasan yang cukup, hidrokarbon parafin akan pecah menjadi 2 atau lebih fragmen yang salah satunya berupa olefin. Next di sini ketiga ada treatment, yang mana pada proses pengolahan atau treatment ini fraksi-fraksi hidrokarbon disiapkan untuk pengolahan lebih lanjut. Penyiapan dalam proses treatment ini juga bertujuan untuk menyiapkan fraksi hidrokarbon untuk pengolahan menjadi produk akhir. Yang keempat ada formulasi dan blending. Jadi unit proses keempat itu dari dua proses, yaitu formulasi dan blending, di mana proses formulasi dan blending adalah proses pencampuran fraksi-fraksi hidrokarbon serta penambahan bahan aditif untuk mendapatkan produk akhir dengan spesifik tertentu. Selanjutnya di sini ada proses-proses lain yang terdapat pada refinery proses. Jadi proses-proses lain pada refinery ini meliputi pengolahan limbah, terus juga ada proses penghilangan air, asin atau water strippingnya, dan juga proses pemurnian kembali sulfur atau sulfur recovery. Jadi selain itu proses pemanasan dan juga proses pendinginan maupun proses pembuatan hidrogen juga termasuk dalam proses lain pada refinery oil. Oke, mungkin kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan fuel system dan juga oil refinery. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.